Siang itu aku tidak menyangka akan melihat sesuatu yang membuatku langsung panik. Namaku Rian, saat itu aku berusia 24 tahun. Hari itu aku mampir ke kediaman Bibi Diana yang berusia sekitar 45 tahun di sebuah kompleks perumahan daerah Bandung, tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sudah lama aku tidak berkunjung ke rumahnya, jadi aku pikir sekalian saja singgah. Suasana perumahan hari itu tampak sepi. Pintu depan rumah Bibi Diana ternyata tidak terkunci, seperti biasa kalau beliau sedang berada di dalam. "Bi," panggilku pelan sambil melangkah masuk. Tidak ada jawaban. Aku melangkah perlahan menuju ruang keluarga. Suasana rumah benar-benar tenang, hanya terdengar suara pendingin udara yang berembus pelan. Dan disitulah aku melihat Bibi Diana. Beliau tertidur di sofa ruang keluarga. Posisinya agak miring seperti orang yang kelelahan lalu tertidur begitu saja tanpa sempat merapikan diri. Awalnya aku hanya ingin membangunkannya. "Bi," panggilku pelan. Tidak ada respons. Aku mendekat sedikit dan di momen itu aku menyadari sesuatu yang membuatku langsung berhenti. Pakaian santainya terlihat tidak rapi, seperti habis beristirahat tapi tidak dalam kondisi yang sepenuhnya siap untuk dilihat orang lain. Aku langsung memalingkan wajah. "Wah, ini enggak bisa dibiarkan," gumamku dalam hati. Aku jadi bingung. Kalau dibangunkan takutnya beliau kaget, tapi kalau dibiarkan, posisinya seperti itu cukup membuatku merasa tidak enak. Situasinya terasa serba salah. Aku berdiri beberapa detik, mencoba berpikir cepat. Aku sadar harus melakukan sesuatu sebelum ada orang lain yang mungkin melihat kondisi itu. Aku berdiri beberapa langkah dari sofa, masih mencoba menenangkan diri. Situasi seperti ini benar-benar tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bukan karena sesuatu yang aneh, tapi karena aku tahu Bibi Diana pasti tidak sengaja berada dalam kondisi seperti itu akibat kelelahan. Aku kembali melirik sekilas, lalu cepat memalingkan wajah lagi. "Istirahatnya benar-benar enggak sadar," gumamku pelan. Di sekitar sofa, aku melihat ada kain selimut tipis yang terlipat di sandaran. Mungkin memang biasa dipakai saat beliau beristirahat siang. Aku mengambil selimut itu perlahan. Tanganku sempat berhenti, aku masih ragu. Kalau aku terlalu dekat, takutnya malah membuat situasi jadi canggung saat beliau bangun nanti. Tapi kalau tidak kulakukan apa-apa, rasanya juga tidak tenang. Harus gimana ini? Pikirku. Aku menarik napas pelan, mencoba berpikir lebih tenang. Ini bukan soal aneh atau tidak, ini soal membantu dengan cara yang benar. Akhirnya aku memutuskan untuk mendekat sedikit. Pelan-pelan aku berdiri di samping sofa, memastikan gerakanku tidak menimbulkan suara yang bisa membuatnya terbangun tiba-tiba. Posisinya masih sama, tertidur lelap. Aku mengangkat selimut itu, lalu mencoba menutupinya dengan hati-hati, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu dekat. "Semoga enggak bangun dulu," gumamku dalam hati. Saat aku mulai menutupi bagian tubuhnya, aku sadar pakaiannya memang terlihat tidak rapi karena tertidur tanpa sadar akibat kelelahan.
Aku terus melanjutkan, memastikan selimut itu menutupi tubuhnya dengan baik tanpa mengganggu tidurnya. Namun di saat yang sama, rasa canggung itu tetap ada. Bukan karena niatku salah, tapi karena situasinya memang tidak biasa. Aku hanya ingin memastikan beliau tetap nyaman tanpa membuat keadaan jadi canggung saat terbangun nanti. Dan saat aku hampir selesai, tiba-tiba beliau sedikit bergerak, membuatku langsung berhenti seketika. Aku mendadak membeku. Tanganku masih memegang ujung selimut dan aku tidak berani melanjutkan gerakan. Jangan sampai bangun sekarang, gumamku dalam hati. Beberapa detik terasa begitu lama sampai beliau kembali diam. Napasnya tetap teratur seperti masih tertidur. Aku menghela napas pelan, mencoba melanjutkan. Dengan lebih hati-hati, pelan-pelan kutarik selimut itu hingga menutupi tubuhnya dengan rapi. Tidak terlalu rapat, tapi cukup untuk membuatnya lebih nyaman dan tidak lagi terlihat berantakan seperti sebelumnya. Asteris sudah aman, pikirku. Aku mundur sedikit menjaga jarak. Tapi tepat saat aku hendak berbalik, Rian, aku langsung kaget. Bibi Diana membuka matanya perlahan, menatap ke arahku dengan wajah yang masih setengah mengantuk. Iya, Bi, jawabku gugup. Beliau melirik ke arah selimut yang sudah menutupi tubuhnya, lalu kembali menatapku. Kamu yang nutupin, tanyanya pelan. Aku mengangguk, masih merasa sedikit canggung. Iya, Bi. Tadi Bibi tertidur, jadi saya bantuin tutup selimut saja. Beberapa detik hening. Aku sempat berpikir akan ada suasana canggung atau beliau merasa tidak nyaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Bibi Diana tersenyum kecil. Terima kasih ya, katanya. Aku langsung merasa lega. Maaf ya Bi. Kalau tadi kurang sopan melihatnya, kataku jujur. Beliau menggeleng pelan. Enggak apa-apa, Bibi memang lagi capek banget. Jadi ketiduran gitu aja. Aku tersenyum kecil. Rasa tegang tadi perlahan sirna. Suasana yang sempat terasa canggung berubah menjadi hangat. Di momen itu aku sadar, semua yang tadinya kupikirkan berlebihan ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Yang ada hanyalah situasi sederhana, seseorang yang kelelahan tertidur tanpa sadar, dan kebetulan aku datang di waktu yang tepat untuk membantu. Aku mundur sedikit dari sofa, memberi ruang agar Bibi Diana bisa bangun dengan lebih nyaman. Beliau perlahan duduk, masih merapikan selimut yang menutupi tubuhnya. Maaf ya, Rian. Bibi benar-benar enggak sadar tadi, katanya sambil tersenyum tipis. Aku menggeleng. Gak apa-apa, Bi. Mungkin Bibi kecapean. Beliau mengangguk pelan. Iya, dari pagi banyak urusan rumah dan pekerjaan, jadi begitu duduk langsung ketiduran. Suasana jadi terasa lebih santai. Tidak ada lagi rasa canggung seperti yang sempat kubayangkan sebelumnya. Justru ada rasa lega karena semuanya berjalan dengan wajar. Aku duduk di kursi seberang, memperhatikan beliau yang kini sudah tampak lebih segar. Untung kamu datang, katanya lagi. Kalau enggak, mungkin Bibi tetap begitu sampai sore. Aku tersenyum kecil.
Kebetulan lagi lewat daerah sini, Bi, jadi mampir. Beliau tertawa ringan. Kebetulan yang pas. Kami sempat berbincang santai setelah itu. Hal-hal ringan seperti biasanya kalau aku berkunjung. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Tapi dalam pikiranku, kejadian tadi terus teringat. Bukan karena situasinya, melainkan karena bagaimana aku sempat menilai terlalu jauh sebelum benar-benar memahami keadaannya. Padahal kenyataannya sederhana, Bibi Diana hanya kelelahan, tertidur tanpa sadar, dan aku kebetulan ada di waktu yang tepat untuk membantu dengan cara yang sewajarnya. Sebelum aku pulang, beliau berkata, "Terima kasih banyak ya, Rian, sudah bantu Bibi." Aku mengangguk, "Iya, Bi, sama-sama." Aku keluar dari rumahnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Dari kejadian itu aku belajar sesuatu, tidak semua situasi yang terlihat canggung itu berarti buruk. Kadang, itu hanyalah momen biasa yang membutuhkan respons serta niat baik yang tepat. Pesan moral: jangan terburu-buru menilai situasi sebelum memahami keadaannya secara utuh. Kadang, apa yang terlihat canggung hanyalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik dengan cara yang sederhana.